Balik lagi bersama Mijon, Mimin anti jenis yang lebih suka nemenin kalian bacain komik daripada ngejar calon gebetan. Pada kesempatan kali ini Mimin akan kembali membahas kelanjutan dari manhwa yang berjudul Return to Beginning of the Apocalypse. Pada video sebelumnya kita telah melihat kemunculan si mantan dan pertarungan yang Fan melawan Kunyuk atau para penjaga bajingan yang hendak menyerang dan menculik wanita yang berada bersama Yang Fan. Namun tentunya mereka memilih lawan yang salah karena di sini Yang Fan bisa dengan mudah memusnahkan mereka. Dan yang paling parah yaitu di sini ada juga si mantan lacor yang sedari tadi bersembunyi dari Yang Fan. Dia pun sengaja membuka semua pintu supermarket yang digunakan untuk menahan semua para zombie. Hal itu tentunya membuat semua zombie berhamburan dan masuk ke dalam supermarket tersebut dan hendak menyerang semua orang yang berada di dalamnya. Lalu bagaimanakah nasib Yang Fan dan kawan-kawan? Langsung saja Mimin caritakeun. Chapter kembali dibuka dengan Yang Fan yang langsung dengan sigap menyuruh mereka semua yang berada di sana untuk berlindung di tempat yang aman, sementara Yang Fan berusaha untuk menahan dan membunuh para zombie yang meringsek masuk. Sementara itu di ruang kendali terlihat Yanyue yang sedang menyelinap ke sana untuk menghentikan si mantan lacor tersebut. Ketika dia baru saja membuka pintu masuk, tiba-tiba dia diserang oleh si lacor dengan sebuah pentungan. Namun tentunya hal itu dapat dihindari oleh si dia. Si mantan pun berhasil ditangkap dengan mudah. Lantas setelah itu Yanyue segera menutup pintu supermarket menggunakan ruang kontrol tersebut. Namun, pintu tersebut harus tertahan oleh para zombie yang masih berusaha meriksek masuk. Dia pun memutuskan untuk kembali ke bawah menemui Yang Fan. Dan dia pun segera menanyakan situasinya. Si mantan pun berkata, "Kakak Yang Fan, tolong aku, wanita ini sangat galak." Nah, bukannya minta maaf, malah minta tolong. Yanyue pun jelas ilfil dengan sikap si lacor tersebut. "Apakah kamu masih punya otak? Tadi kau sengaja membukakan pintu masuk untuk membunuh kami. Terus kenapa sekarang kau tidak tahu malu malah minta tolong?" Nah, begitulah kata Yanyue. Si mantan pun masih saja berdalih bahwa dia juga membantu mereka untuk berurusan dengan kelompok Wang Yilong yang hendak menyerang dan membunuh mereka. Yang Fan pun menimpali jawaban tersebut. "Kamu bilang kamu ingin membantu kami?" Nah, si lacor pun dengan jelas kesenangan dengan pertanyaan Yang Fan tersebut. Dia kemudian berusaha untuk menggodanya dan membuat Yang Fan percaya bahwa dia berada di pihaknya. Yang Fan pun tersenyum dengan licik dan perlahan-lahan menggenggam lengannya. Dia kemudian membawa si mantan mendekat dengan pintu dan mendorongnya keluar ke kerumunan para zombie. Para zombie yang merasa mendapatkan jomet atau hidangan takjil pun tentunya dengan lahap menyerbu si lacor tersebut. Si mantan pun harus berakhir dengan menyedihkan yang dimana dia harus mukbang oleh kumpulan para zombie yang sedang nafsu. Ya, nafsu makan maksudnya. Dia pun hanya bisa berteriak minta tolong dan menyumpah serapahi mantannya yang sudah tidak dapat ditipu lagi seperti sebelumnya. "Yang Fan, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Nah, begitulah teriakan si mantan yang merasa bahwa mantan pacarnya tidak seperti dulu yang mudah dikibuli dan diselingkuhi. Dan begitulah azab si mantan lacor yang merupakan musuh semua para lelaki. Setelah itu mereka pun memungut semua kristal dari zombie yang sudah dibantai tadi. Di sana Yanyue pun menanyakan, "Meskipun dia itu kejam, tapi dia tetaplah mantanmu. Apakah tidak apa-apa?" Nah, Yang Fan pun tidak peduli dan menjawab secukupnya. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk segera membersihkan diri di lantai atas kamar mandi supermarket tersebut. Di sini juga Yang Fan mengambil semua persediaan di supermarket tersebut dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Esok paginya
terlihat beberapa orang yang masuk ke dalam supermarket tersebut. Orang-orang tersebut berusaha untuk menjarah persediaan, namun mereka sama sekali tidak mendapatkan satu makanan pun. Salah seorang dari mereka pun melihat tangga yang membungkam ke lantai atas. Dia pun mengajak teman-temannya untuk memeriksa lantai atas supermarket tersebut. Dan ketika salah seorang dari mereka yang berbadan gendut hendak masuk ke suatu ruangan, tiba-tiba Yang Fan pun sudah berada di depannya. Si gendut pun hanya bisa berkata, "Saudara, tolong lepaskan kami bukan zombie." Tentunya, tiga orang tersebut terkejut dengan kehadiran orang-orang yang sudah menempati supermarket tersebut. Setelah itu, Yan Yue pun keluar dan menanyakan keadaan tersebut. Si gendut pun meminta dia untuk membujuk Yang Fan untuk menurunkan senjatanya tersebut. Setelah menurunkan pedangnya, Yang Fan pun meminta mereka untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut karena di sana sudah tidak ada lagi persediaan apapun. Namun, salah satu dari mereka pun dengan kekeh meminta persediaan dari tas yang dibawa oleh Yan Yue. Mereka pun berniat untuk merebut tas tersebut. Yan Yue pun langsung menggertak mereka dengan melemparkan pisau yang membuat mereka takut. Mengetahui bahwa orang yang dihadapi mereka lumayan kuat, mereka pun berniat untuk menyerah untuk merampas makanan tersebut. Karena mereka sadar bahwa tidak mungkin sekarang mereka bisa dengan mudah merampas persediaan makanan Yang Fan dan kawan-kawan. Mereka pun berniat untuk mengikuti Yang Fan dan mencari kesempatan untuk bisa mengambil persediaan yang dibawa oleh mereka. Namun di sini ternyata si gendut tidak pergi bersama mereka. Dia mengatakan bahwa dia bukan termasuk salah satu dari komplotan mereka. Dia hanya kebetulan bertemu di luar bersama mereka dan masuk ke dalam supermarket bersama-sama. Dia pun mengatakan informasi bahwa di luar setelah masih ada tempat perlindungan yang bisa mereka datangi. Yan Yue pun bertanya, "Oh, di manakah tempat perlindungan itu?" Namun, ketika pertanyaannya belum dijawab, terlihat sesuatu yang sangat cepat menyelinap dan melewati Yan Yue. Sesuatu tersebut mendekati dan hinggap di punggung si gendut dan terlihat bahwa makhluk tersebut adalah kucing piaraan si gendut. Nama kucing tersebut adalah Shi. Si gendut mengatakan maksud kedatangan dia ke supermarket tersebut adalah untuk mencari makanan kucing karena persediaan makanan kucingnya sudah habis. Maka dari itu dia pun kembali menanyakan kemana semua makanan di supermarket tersebut. Yang Fan hanya bisa menjawab bahwa makanan tersebut telah diambil oleh orang yang lewat sebelumnya. Saat itu adik Yang Fan sedang berada di sana pun tertarik dengan kucing tersebut. "Wah kawain" atau "wah manisnya". Nah, begitulah ekspresi yang ditunjukkan oleh si adik Yang Fan. Ketika dia hendak ingin memeluk kucing tersebut, Yang Fan pun melarangnya karena kucing tersebut sudah bermutasi. Namun si gendut menegaskan bahwa kucing kesayangannya tersebut bukanlah monster. Tanpa mengindahkan peringatan kakaknya, Yan Yue pun langsung memeluk kucing tersebut. Lanjut, setelah itu mereka pun hendak pergi meninggalkan supermarket tersebut. Namun terdengar suara minta tolong dari arah depan mereka dan ternyata suara tersebut berasal dari dua orang yang kemarin ingin merampas makanan milik mereka. Mereka berdua terlihat sedang dikejar-kejar oleh gerombolan anjing zombie. Namun tanpa tahu malu, mereka malah menggiring anjing-anjing tersebut ke arah Yang Fan dan kawan-kawan, seolah-olah mereka benar-benar meminta tolong. Namun ketika Yang Fan dan kawan-kawan mereka meleng sedikit saja, salah satu dari mereka pun hendak menusuk Yan Yue dari belakang. Dari yang satunya lagi dan yang satunya lagi terlihat berusaha untuk merampas tas milik adik Yang Fan. Yang Fan pun dengan mudah menghentikan serangan diam-diam tersebut. Sementara satu orang lagi berhasil mengambil tas makanan milik mereka dan kabur menggunakan motornya.
Tiba-tiba anjing-anjing yang mengejar mereka pun sudah mendekat. Yang Van pun melempar si lelaki tersebut ke kumpulan para anjing zombie tersebut. Dengan cepat dia pun menyuruh mereka untuk segera masuk dan melarikan diri menggunakan mobil di dekat mereka. Yang Van, Yanwei pun berusaha menghalangi para anjing zombie yang mengincar mereka. Ketika mereka berdua hendak masuk ke dalam mobil, tanpa diduga muncullah satu anjing zombie bermutasi yang lebih besar. Yang Van pun meminta si gendut untuk menjauhkan mereka, sementara dia berusaha untuk menghadapi si zombie anjing tersebut. Anjing tersebut merupakan anjing mutan tingkat 2. Semakin tinggi tingkat mutasi zombie atau monster, maka semakin kuat pula zombie mutasi tersebut. Yanwei pun bersikeras ingin membantu Yang Van, sementara Dumui dengan tegas mengatakan bahwa mereka cukup percaya saja dengan Yang Van untuk menghadapi anjing zombie tersebut. Sementara itu di tempat Yang Van, walaupun dia sempat terpojok oleh anjing tersebut, namun karena senjatanya sekarang sudah lumayan kuat, dia pun dapat dengan mudah menebas kepala anjing zombie tersebut. Setelah mengambil inti mutan dari mayatnya, para anjing zombie kecil yang sedari tadi sudah menunggu pun kini bergerombol hendak menyerangnya. Dan akhirnya mobil mereka pun kembali lagi dan tepat waktu berada di tempat tersebut ketika dibutuhkan. Yang Van pun langsung masuk ke dalam mobil tersebut dan meninggalkan para kumpulan anjing zombie yang menggonggong. Si gendut pun langsung menginjak gas mobil tersebut. Namun di sini ternyata Yanwei terluka ketika menghadapi para anjing zombie tersebut. Lukanya pun mengeluarkan banyak darah, karena itu mereka pun memutuskan untuk mencari apotek dan obat ke kamp perlindungan yang sebelumnya telah dikatakan oleh si gendut tadi. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan. Setelah melihat tempat tersebut, Yang Van pun teringat bahwa di kehidupannya dulu dia sempat berhasil sampai di tempat tersebut setelah sebelumnya disiksa oleh Wang Yilong terlebih dahulu. Di sana dia bertemu dengan seorang dokter yang menyelamatkan nyawanya. Namun sayangnya dokter tersebut harus tewas setelah dieksekusi karena selalu memberikan perawatan gratis kepada pasiennya. Dan kini pun Yang Van bertekad untuk tidak membiarkan hal tersebut terjadi pada si dokter. Setelah mengeluarkan Yanwei dan membopongnya, si gendut pun berlari dan menemui dua orang penjaga camp tersebut. Namun tentunya kedua penjaga tersebut tidak memperbolehkan mereka untuk masuk dengan berdalih bahwa bisa saja mereka masuk membawa virus dalam luka tersebut. Dengan songongnya, mereka pun menawarkan ribuan kristal sebagai tiket masuk jika mereka ingin masuk tempat tersebut. Tanpa pikir panjang, Yang Van pun memberikan satu tas penuh berisi 2000 kristal abu-abu kepada mereka. Tentu saja mereka terkejut dan tidak menyangka bahwa Yang Van dan kawan-kawan mempunyai kristal sebanyak itu. Dengan sikap yang cukup mencurigakan, mereka pun menyuruh Yang Van dan kawan-kawan untuk segera masuk. Namun tentunya berkat insting Yang Van, di sini pun dia sudah tahu niat asli mereka yang hendak menyergap Yang Van dan kawan-kawan ketika memalingkan muka menggunakan pisau yang disembunyikan oleh mereka. Tanpa basa-basi, Yang Van pun langsung menebas salah satu dari mereka sampai tewas. Satu orang yang tersisa pun berkata, "Beraninya kau membunuh adikku, aku akan membunuhmu." Nah, sayang sekali, dia pun harus tertusuk oleh Yanwei yang sedari tadi tepat berada di belakangnya. Yang Van pun meminta adiknya untuk merampas semua kristal dari mayat-mayat tersebut. Si gendut yang melihat hal tersebut pun berkata dalam hati, "Adeh, mereka terlihat lemah lembut, tapi sebenarnya mereka sangat kejam. Nah, mereka dengan mudah membunuh orang dan merampas inti kristal. Saat hal ini selesai, aku akan mencoba berpisah dengan mereka." Ya, ternyata si gendut kena mental. Mereka pun masuk ke tempat tersebut. Karena Yang Van tahu dari tadi ada seseorang yang mengawasi mereka, dia pun langsung menyuruh mereka untuk segera turun. Dan kini seorang bos camp yang berpenampilan seperti mafia pun turun menyambut mereka. Di sana terlihat bahwa dia dilindungi oleh beberapa anak buahnya yang juga memakai setelan rapi dan menggenggam beberapa senjata. Dia pun mengenalkan dirinya sebagai Jenderal Leopard. Dia meminta pertanggungjawaban karena Yang Van telah membunuh dua anak buahnya.
Dia pun meminta Yang Fan untuk menggantikan posisi dua anak buah tersebut untuk menjadi anak buahnya. Yang Fan pun menjawab akan membahas hal tersebut nanti setelah mereka membawa salah satu teman yang terluka menemui dokternya terlebih dahulu. Mereka pun digiring untuk menemui si dokter. Setelah menemukan ruang medis, terlihat satu dokter yang seorang pria tua yang menyambut mereka. Yang Fan pun terkejut bahwa dokter tersebut bukanlah dokter yang dia cari. Setelah membandingkan Yan Yue, si dokter pun memeriksa keadaannya. Namun sebelum itu si dokter meminta bayaran ribuan kristal hanya untuk mengobati lukanya tersebut. Seketika si gendut pun jelas protes dengan jumlah ribuan kristal yang dimintanya. Jumlah kristal tersebut sangat tidak masuk akal karena menurutnya mendapatkan satu buah kristal saja butuh tenaga dan keberanian untuk melawan si Dombai. Si dokter kepala tersebut jelas mengusirnya dan berhentilah mengganggu bisnisnya tersebut, kata si dokter. Namun tiba-tiba muncullah seseorang di balik tirai yang menawarkan untuk menggantikannya mengobati luka Yan Yue. Orang tersebut pun keluar dari tirai dan menunjukkan bebenguk atau penampilannya. Yang Fan pun terkejut. Ternyata orang tersebut adalah seorang dokter yang menyelamatkannya di kehidupan sebelumnya, seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi. Dokter wanita seksoi tersebut bernama Lin Miao Chun. Dia pun langsung memeriksa keadaan Yan Yue. Namun si dokter laki-laki bersikeras bahwa dia tidak bisa membiarkan hal itu dengan dalih terbatasnya pasokan mereka dan susahnya obat-obatan yang didapat. Lin Miao Chun pun menegaskan bahwa sumpah profesinya tidak bisa membiarkan seorang pasien mati di hadapannya dan mengobatinya sekarang itu merupakan hal yang sangat penting. Merasa diabaikan, si dokter lelaki pun semakin marah dan hendak menampar Lin Miao Chun. Namun tentunya Yang Fan pun langsung menghentikan tamparan itu. Beraninya kamu ingin memukulnya? Apa kamu ingin kehilangan tanganmu? Nah, begitulah ancaman Yang Fan tersebut. Karena merasa tidak bisa melawan Yang Fan dan kawan-kawan, dia pun memilih untuk merajuk dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan camp atau si bos Leopard. Setelah itu si dokter seksoi pun meminta mereka yang ada di ruangan untuk segera keluar agar dia dapat dengan fokus mengobati Yan Yue. Yang Fan pun berkata, setelah ini selesai, apakah kita bisa bicara sesuatu secara pribadi? Nah, hal itu pun lantas membuat seisi ruangan salah paham. Mereka mengira bahwa Yang Fan telah jatuh cinta dan akan menyatakan perasaannya pada si dokter wanita tersebut. Si dokter pun hanya bisa menjawab, "Pak, kita baru ketemu, kita belum saling mengenal." Nah, padahal di dalam hatinya si dokter menggerutu, siapa sih laki-laki ini nembak seenaknya pada wanita yang baru saja ditemuinya. Nah, begitu. Yan Yue yang mendengar percakapan tersebut tentu saja merasa cemburu karena Yang Fan masih saja berusaha mengajak si dokter untuk mengobrol. Si dokter pun langsung dengan tegas mengusir Yang Fan. Oke, mungkin cukup sampai di sini di video kali ini. Untuk kelanjutannya tentu saja akan Mimin bahas pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan sebagainya demi mendukung channel ini ke depannya. See you on next video dan bye.